Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar lagi yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan atau membuat suatu grafik fungsi dari fungsi yang sudah kita ketahui. Nah, kalau ini kita dibalik permasalahannya, kita tahu dulu grafiknya seperti apa, kira-kira fungsinya apa, gitu ya. Karena itu judulnya itu menentukan fungsi aljabar dari suatu grafik. Berarti grafiknya kita ketahui dulu. Ini Ustadz sudah punya satu grafik, gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira fungsinya seperti apa? Ustadz, kok susah kayaknya Ustadz. Gimana caranya? Nah, nggak ada kata susah, adanya kita belum tahu. Karena itu coba kita cari tahu ya. Kita cari tahu bersama-sama kira-kira apa yang pertama kali dilakukan. Kalau melihat gambar yang seperti ini, gambarnya apapun itu, tentunya yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan daerah asalnya itu siapa saja. Kalau dilihat dari gambar ini, tentunya daerah asalnya itu dari 1 di sumbu X sampai 7 di sumbu X ya. Karena di 8-nya nggak ada titik, berarti 8-nya nggak ikut, gitu ya. Karena itu kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daerah asalnya kita sudah tulis. Kemudian tanpa basa-basi, rumusnya apa, kita nggak tahu rumus fungsinya itu apa, kok tiba-tiba hasilnya 5 semua, ya kan? Kalau dilihat di sumbu Y-nya, itu kan semuanya di 5. Nah, semuanya di 5. Berarti Ustadz cuma tulis 5. Ustadz ininya macam-macam 1 sampai 7 di daerah asal. Lah kok di daerah tujuan itu cuma 5 doang, Ustadz? Ini kok domain sama kodomennya bedanya sangat kelihatan gitu, Ustadz. Nah, kalau yang kemarin itu kan yang kita pelajari bersama, itu kan semuanya punya pasangannya masing-masing. Lah ini kalau misal pasangannya bareng-bareng gimana, Ustaz? Nah, nggak usah bingung. Nah, itu sudah punya kehendaknya masing-masing ya. Itu yang perlu kita ketahui itu persamaan umumnya itu apa gitu ya. Nah, persamaan umum dari fungsi aljabar Ustadz kasih tahu, persamaan umumnya itu fx sama dengan ax plus b. Aduh, saat ini mau dihafal mana? Nggak harus dihafal ya. Kalau kalian sering mengerjakan soal-soal seperti ini, akan hafal dengan sendirinya. Nggak perlu dihafal-hafal. Cukup dibaca terus, cukup dikerjakan aja. Nantilah hafal dengan sendirinya. Oke? Nah, yang perlu kita ketahui pertama kali itu persamaan umum. Persamaan umumnya ini. Setelah itu, karena persamaan umumnya itu dengan model ini, ya, daerah asal dan daerah tujuan, berarti kita coba ambil dua percobaan aja ya. Dengan X-nya 1 dan X-nya 2. Kira-kira gimana hasilnya? Nah, Ustadz sudah mengerjakan ini hasilnya. Ketika X-nya 1, berarti ya Ustadz ganti aja X-nya dengan 1. Berarti A dikali 1. Titik ini menandakan kali ya, supaya kalian mulai sekarang itu harus bisa membiasakan kalau titik itu perkalian ya, bukan koma, bukan apa-apa. Tapi kalau misal ada variabel kemudian bertemu dengan angka, di antara mereka itu ada titik, berarti itu dikali ya. Pokoknya semuanya di bilangan aljabar, kalau kalian menemukan titik itu berarti artinya dikali, bukan apa-apa. Itu hasil operasi perkalian. Oke, berarti A dikali 1. Berarti kalau A dikali 1 hasilnya itu ya A itu sendiri. Berarti tetap ya A ditambah B sama dengan 5. Berarti F1 F dengan X-nya rumus fungsi ya yang belum kita ketahui rumus fungsinya dengan X-nya 1
itu hasilnya 5. Benar kan? Dengan X-nya 1 hasilnya 5. Oke. Kalau gitu berarti kalau di F2-nya X-nya kita ubah jadi 2, berubah menjadi awalnya A menjadi 2A. Kan A dikali 2. Berarti A-nya ada 2. Hasil dari F2 itu 2A ditambah B yang sama dengan 5. Kan hasilnya 5 ya. Sesuai dari gambar itu. Setelah tahu ini, nah kita proses selanjutnya itu eliminasi. Apa itu Ustaz eliminasi? Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini kan ada 2, A dan B toh. Nah, kita hilangkan, terserah kita yang mau kita hilangkan mana dulu, A-nya atau B-nya. Kalau dari sini, kalau yang kita ketahui, itu kan B-nya sama-sama 1 toh. Kalau A-nya kan ada yang 1, ada yang 2. Berarti ya B-nya yang kita hilangkan. Karena B-nya sama-sama plusnya, supaya hilang diapakan? Harus dikurangi. Tapi kalau misal sama-sama minusnya, berarti harus diapakan? Kalau sama-sama minusnya tetap harus dikurangi. Kalau misal salah satunya minus Ustadz, berarti harus ditambah gitu ya. Gitu. Cukup diawalin aja. Ustadz tunjukkan yang proses eliminasinya itu dikurangi dulu. Nanti Ustadz tunjukkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ketika itu operasi eliminasinya plus atau yang lainnya. Oke, karena dikurangi berarti kita coret Kita coret ya. Kan kalian senengnya coret-coret kan ya. 5 dikurangi 5 ya 0. Ya, kita coret. B dikurangi B ya hilang B-nya. Tinggal ini 2A dikurangi A berarti tinggal 1A gitu ya. Oke. Setelah itu berarti A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sudah diketahui 0, nah kita masukkan ke persamaan yang mana aja. Terserah persamaan ini boleh atau persamaan yang ini boleh. Terserah kalian. Nah ini Ustadz milih yang persamaan F2. Nah ini ya, kalian sudah bisa lihat F2 itu kan 2A plus B. Benar kan? Benar kan ya? Nah, hasil F2 itu berapa? 5. Berarti Ustadz tulis di bawahnya F2 itu 5. 5 sama dengan 2 dikali 0. Hanya kan 0 ya. 0 plus B. Nah, 0 dikali 2 berapa? Ya tetap 0. Semua yang dikali 0 itu 0. Berarti A-nya hilang. Tinggal B-nya aja ya. Berarti B-nya sama dengan 5. Nah, kita sudah tahu A-nya 0, terus B-nya 5. Berarti rumus fungsinya sudah mau ketemu Kan kalau persamaan umumnya AX plus B. Nah, B-nya udah ketemu, A-nya udah ketemu. Berarti rumus fungsinya ya pastinya bakalan ketemu juga. Kira-kira berapa rumus fungsinya? Nah, ini Ustadz sudah sediakan nilai ya. Karena persamaan umumnya itu fx a sama dengan ax plus b, berarti persamaan pada gambar di samping ini ya, yang Ustadz sertakan itu adalah fx sama dengan 0x ditambah 5 atau sama dengan fx sama dengan 5 ya. Berapapun x-nya yang dimasukkan karena dikali 0 ya 0. Jadi berapapun x-nya tetap dia berada di 5 semua. Makanya ini berada di 5 semua ini. Berapapun x-nya 1 sampai 7 loh. Tetap dia berada di ketinggian 5 ya. Makanya di sini 5. Oke, gitu aja di pertemuan kali ini. Kalau kalian masih merasa bingung bagaimana prosesnya, langkah-langkahnya seperti apa kalian lupa, dan kepengen konsultasi dengan Ustadz, silahkan menghubungi Ustadz, bisa melalui IG, email, atau YouTube. Silahkan menghubungi Ustadz. Kalaupun kalian pengen bertatap muka, silahkan
menuju ke ruang guru ya. Kita jadwalkan bersama-sama kira-kira kelas konsultasinya kapan. Kalaupun memang ada banyak yang mau konsultasi, berarti kita coba jadwalkan kelas tambahan ya, untuk bagaimana cara menentukan fungsi aljabar dari suatu grafik. Jadi yang diketahui terlebih dahulu itu grafiknya, kira-kira rumus fungsinya apa. Nah gitu ya, itu aja yang bisa Ustadz sampaikan. Terus belajar ya Le, jangan sampai bermalas-malasan, jangan terpengaruh dengan dengan teman-temanmu yang sudah bisa, kemudian bisa meluangkan waktu buat ngegame. Bagi kalian-kalian yang masih belum bisa, setarakan dulu kemampuan kalian dengan kemampuan teman-teman yang lain. Itu aja, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.